Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari Suryo Paloh mengingkari janji atau sumpahnya akan membubarkan Partai Nasdem. Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem sekitar 1 tahun lalu menyatakan bila ada kader Partai Nasdem terlibat kasus korupsi akan membubarkan Partai Nasdem. Melihat semua kader Partai Nasdem bersih dari perbuatan korupsi, termasuk Suryo Paloh. Ternyata sudah ada 3 kader senior Partai Nasdem yang tersangkut perkara korupsi, yaitu Rio Capella ketika menjabat Ketua Umum Partai Nasdem terlibat melakukan korupsi terkait menerima sejumlah uang dari orang tertentu merupakan perbuatan korupsi sampai dihukum hakim sesuai perbuatannya, dan sekarang Rio Capella sudah selesai menjalani hukumannya. Johnny Gerard Plate selaku Sekjen Partai Nasdem dan Menteri Kominfo setelah diperiksa Kejaksaan Agung dan sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu Kejaksaan Agung menetapkan Johnny Gerard Plate sebagai tersangka terkait korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G dan sekarang sedang diperiksa di persidangan dan belum diputus hakim. 3. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dari hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menemukan minimal 2 alat bukti, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Dilanjutkan pengumpulan barang bukti melakukan penggeledahan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo menemukan puluhan miliar uang berupa uang rupiah dan uang asing dan 12 senjata api. Ternyata sudah ada 3 kader Partai Nasdem tersangkut kasus korupsi. Ternyata Suryo Paloh tidak membubarkan Partai Nasdem. Suryo Paloh terlalu gampang mengucapkan janji tetapi tidak melaksanakan janjinya tersebut. Suryo Paloh mirip dengan Amin Rais, berjanji akan berjalan kaki dari Yogyakarta sampai Jakarta, sampai sekarang janji atau sumpahnya tidak dilaksanakan. Harapan saya Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem jangan suka berjanji kalau tidak bisa dilaksanakan, sama saja seorang pembohong. Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem sekitar 1 tahun lalu menyatakan bila ada kader Partai Nasdem terlibat kasus korupsi akan membubarkan Partai Nasdem. Melihat semua kader Partai Nasdem bersih dari perbuatan korupsi termasuk Suryo Paloh. Ternyata sudah 3 kader senior Partai Nasdem yang tersangkut perkara korupsi, yaitu Rio Capella ketika menjabat pelaksana Ketua Umum Partai Nasdem terlibat melakukan korupsi terkait menerima sejumlah uang dari orang tertentu yang merupakan perbuatan korupsi sampai dihukum hakim sesuai perbuatannya, dan sekarang Rio Capella sudah selesai menjalani hukumannya. Johnny Gerard Plate selaku Sekjen Partai Nasdem dan Menteri Kominfo setelah diperiksa Kejaksaan Agung dan sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu Kejaksaan Agung menetapkan Johnny Gerard Plate sebagai tersangka terkait korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G dan sekarang sedang diperiksa di persidangan dan belum diputus hakim. 3. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menemukan minimal 2 alat bukti, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Dilanjutkan pengumpulan barang bukti melakukan penggeledahan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo menemukan miliaran uang berupa uang rupiah dan uang asing dan 12 senjata api.
Ternyata sudah ada 3 kader Partai Nasdem tersangkut kasus korupsi. Ternyata Surya Paloh tidak membubarkan Partai Nasdem. Surya Paloh terlalu gampang mengucapkan janji, tetapi tidak melaksanakan janjinya. Surya Paloh mirip dengan Amin Rais, berjanji akan berjalan kaki dari Yogyakarta sampai Jakarta, sampai sekarang janjinya atau sumpahnya tidak dilaksanakan. Harapan saya, Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem jangan suka berjanji kalau tidak bisa dilakukan, sama saja seorang pembohong besar. Sekian dan terima kasih.